Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peran wanita dalam melestarikan lingkungan dalam Al-Quran. Langsung saja ke slide yang pertama. Jika kita membicarakan tentang peran wanita dalam lingkungan, dalam melestarikan lingkungan, otomatis kita tidak bisa terlepas dari pembahasan dari ekofeminisme. Sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan ekofeminisme? Ekofeminisme itu adalah suatu paham tentang keterkaitan antara perempuan dan alam semesta, terutama dalam ketidakberdayaan dan ketidakadilan perlakuan kepada keduanya. Nah, jadi ekofeminisme itu mempunyai fokus yang sama, yaitu adanya ingin memberikan ingin memberikan pemahaman bahwasanya perempuan dan alam ini itu sama-sama sering diposisikan dalam perlakuan yang nomor dua, yaitu sering diindikasikan dengan sifat-sifat yang tidak berdaya, kemudian lekat dengan ketidakadilan perlakuan kepada keduanya. Karena dua-duanya antara perempuan dan alam itu sama-sama disifati feminim. Maka dari itu, misalkan kalau dengan alam semesta berarti alam semesta ini sering sekali dilakukan eksploitasi kepadanya dan juga akhirnya dari eksploitasi tersebut akan mengalami degradasi dari sumber daya alam seperti itu. Nah, maka dari itu ketika alam ini dieksploitasi, maka seringkali manusia itu memposisikan bahwasanya alam itu adalah sumber yang harus diambil manfaatnya dan tidak diindahkan bagaimana melestarikannya. Maka dari itu sifat alam yang menerima itu tadi karena dia itu kan diambil manfaatnya. Kemudian alam itu hanya menerima saja. Nah, ini adalah sisi feminim dari alam tersebut sering dihubungkan ke sana. Jadi alam itu adalah menerima seperti itu. Menerima ketika dieksploitasi karena manfaat dari alam itu adalah untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, begitu juga dengan perempuan. Nah, seringkali perempuan itu diperlakukan secara rendah seperti itu. Itulah yang disebut dengan subordinasi. Jadi perlakuan lebih rendah dari kasta-kasta yang lain seperti itu. Maka ketika perempuan itu dilakukan kepadanya subordinasi, kemudian opresi itu seperti pemaksaan atau misalkan penjajahan seperti itu ya. Ketika perempuan itu dipaksa atau misalkan perlakuannya dibedakan menjadi kasta nomor dua, maka ketika itu perempuan diposisikan sebagai pihak yang menerima perlakuan tersebut, menerima dari sisi menerimanya perempuan inilah yang lekat dengan sikap-sikap feminim itu tadi. Nah, maka dari itu ekofeminisme itu menyoroti persamaan antara perempuan dan alam, bahwasanya sering terjadi keterkaitan antara mereka berdua ini adalah sering diidentikan dengan ketidakberdayaan, ketidakadilan dan juga subordinasi dalam perlakuan antara keduanya seperti itu. Nah, kemudian isu lingkungan hidup itu sebenarnya sangat dekat sekali dengan feminisme. Karena apa? Dominasi serta diskriminasi yang dialami oleh baik itu lingkungan hidup maupun perempuan itu sebenarnya bersumber dari sumber yang sama, problemnya itu sama, yaitu dari budaya patriarki. Sehingga perjuangan untuk bumi ini sejatinya adalah perjuangan demi keadilan dan kesejahteraan sosial ekologis. Nah, tadi kan sudah disinggung ya bahwasanya alam itu selalu diposisikan menjadi posisi yang feminim. Maka dari itu dibutuhkan ketika alam ini kan hanya diambil saja manfaatnya tetapi tidak dijaga, maka dari itu perlunya diadakan perjuangan bahwasanya keadilan dan kesejahteraan itu juga bisa diaplikasikan dalam aspek sosial ekologis seperti itu. Nah, kemudian
perempuan ini ya, perempuan adalah individu yang sebenarnya paling terdampak ketika terjadi ketidakseimbangan lingkungan. Tadi kan dijelaskan bahwasanya sebenarnya lingkungan dan perempuan itu eh, di samping dari sisi feminimnya mereka mempunyai persamaan, tetapi juga sebenarnya ketika terjadi ketidakseimbangan dalam lingkungan yang paling dirugikan atau yang paling terdampak itu adalah perempuan, khususnya bagi para perempuan yang tinggal di lingkungan pedesaan ataupun pegunungan, yang mana kalau kita tahu ya, wanita-wanita pedesaan atau wanita-wanita yang tinggal di pegunungan itu kehidupan mereka itu sangat bergantung pada lingkungan hidup di mana dia hidup. Misalkan mereka itu sepenuhnya itu tergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalkan seperti mengambil air, kemudian mencari pakan ternak, kemudian menyediakan kayu bakar, kemudian mengambil hasil hutan sebagai sumber nutrisi dan lain sebagainya. Nah, ini beda ya dengan kebiasaan wanita yang ada di kota seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita melihat fenomena yang ada di desa, maka perempuan itu sangat rentan sekali sebenarnya atau yang paling terdampak ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam lingkungan. Nah, contoh yang lainnya adalah ketika krisis air yang terjadi di Rembang di wilayah Kars itu yang merupakan khusus tambang seperti itu terjadi krisis air. Nah, sebenarnya ketika terjadi krisis air di wilayah Rembang, sebenarnya yang terdampak itu seluruh masyarakat yang ada di situ. Tetapi banyak sekali para petani perempuan dari petani-petani ini petani yang menjadi petani ini adalah seorang perempuan. Maka secara kebanyakan dari mereka itu kan perempuan, maka mereka itu mau tidak mau merasakan ketidakseimbangan tersebut sebagai pengalaman real yang mereka geluti sehari-hari, sebab mereka itu dekat dengan dan sangat paham mengenai air dan pentingnya menjaga mata air tersebut. Maka dari itu sebenarnya ekofeminisme ini diharapkan bahwasanya alam itu tidak lagi menjadi warga nomor 2, tetapi bisa seimbang. Jadi selain diambil manfaatnya, dia juga harus dijaga keseimbangannya. Begitu juga dengan perempuan, karena perempuan itu juga mereka itu khususnya yang tadi tinggal di pegunungan itu kan mereka kan selalu hidup berdampingan dengan alam. Maka ketika alam itu tidak stabil, maka secara otomatis yang terdampak secara langsung itu adalah perempuan. Nah, kemudian kita langsung membahas tentang tafsirannya. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwasanya bumi itu sering digambarkan sebagai karakter yang feminim. Nah, karakter yang feminim itu yang seperti apa sih? Nah, di sini saya ambil contoh bumi digambarkan itu seperti ibu, seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Seperti yang dijelaskan di surah Al-Hajj ayat 65. Alam taro anallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi. Nah, jadi di ayat tersebut ada kata-kata sakhoro. Sakhoro ini artinya apa? Jadi apakah engkau atau siapapun engkau tidak melihat ini berarti ini untuk menarik perhatian kita ya, alam taro itu untuk menarik perhatian kita untuk memperhatikan ayat tersebut dan menyadari bahwasanya Allah menundukkan sakhoro di sini itu menundukkan mafil ardi apa-apa yang ada di dalam bumi. Nah, konteks dari menundukkan ini apa? Yaitu memudahkan bagi kamu untuk mengambil manfaat. Nah, jadi bumi itu diambil manfaatnya dan penggunaan apa yang ada di bumi selain dimanfaatkan juga bisa untuk digunakan apa-apa yang ada di bumi ini karena memang disediakan untuk manusia. Nah, ini adalah arti kata-kata dari menundukkan, yakni di daratan maupun di lautan. Jadi segala sesuatu yang ada di daratan maupun di lautan itu bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Karena dia atau Allah juga memudahkan bahtera layar di lautan dengan perintahnya, yakni atas izinnya melalui hukum-hukum alam yang telah ditetapkan. Nah, jadi yang pertama, karena nilai yang bisa diambil dari ayat ini adalah karena bumi itu sudah ditundukkan oleh Allah
untuk agar manusia itu bisa mengambil manfaat dari bumi tersebut, maka disifati bahwasanya bumi dinilai memiliki sifat kasih sayang. Nah, kasih sayang ini sangat lekat dengan karakter yang feminim, karena dengan kasih sayang tersebut, maka bumi memberikan kehidupan bagi manusia tanpa meminta balasan, ya kan? Kita selalu mengambil manfaat, tetapi kita tidak apa ya, tidak memberikan apa, timbal balik kepada bumi, yaitu melestarikannya, tetapi kita masih terus mengambil apa, manfaat sehingga kita bisa melangsungkan keberlangsungan hidup kita. Nah, maka dari itu dikatakan bahwasanya bumi dinilai memiliki sifat kasih sayang. Kemudian yang kedua adalah lemah lembut, karena memperbolehkan manusia menggunakan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, sakhara tadi menundukkan tadi termasuk selain apa, memberikan kasih sayang, manusia juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam bumi. Jadi memang disediakan untuk manusia. Nah, ketika manusia bisa apa, mengambil apa, memakai berbagai fasilitas yang ada di bumi, maka bumi ini disifati sebagai lemah lembut karena apa, saking kasihnya dengan manusia karena dikarenakan memang harus tunduk karena perintah Allah, maka dari itu bumi disebutkan sebagai mempunyai karakter feminim yaitu lemah lembut. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, bumi menyenangkan. Bumi ini digambarkan sebagai sebuah tempat yang menyenangkan karena berbagai makhluk itu dapat bernaung dengan tenang di dalam bumi. Seperti yang di apa, di termaktub di surah Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Nah, Allah jadi bukan siapapun selainnya yang menjadikan pada dasarnya untuk kamu, wahai manusia, bumi. Jadi Allah ini menyediakan bumi dalam kondisi stabil. Nah, kororon, kororon ini apa artinya? Kororon itu adalah tempat menetap. Jadi bumi itu diciptakan dalam kondisi stabil sehingga manusia itu stabil ini yang dimaksudkan adalah menjadi sebuah hamparan. Jadi hamparan itu bukan diartikan sebagai bumi itu datar ya, tetapi hamparan ini adalah bumi ini siap dihuni oleh manusia karena bumi itu adalah sebagai tempat menetap yang layak buat kehidupan kamu walaupun dia senantiasa beredar. Nah, maka dari itu walaupun bumi ini apa ya, bumi ini senantiasa beredar mengelilingi matahari, maka kita tidak merasakan pusing. Kita tidak kita merasakan nyaman. Maka dari itu apa, bumi ini mempunyai sifat yang menyenangkan. Nah, sifat yang menyenangkan ini sangat lekat dengan sifat-sifat yang feminim. Nah, kemudian yang keempat, manusia dibuat dari bumi atau tanah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Summa tubu ilaihi. Dia telah menciptakan kamu pertama kali dari bumi. Jadi manusia itu diciptakan dari bumi atau dari tanah. Nah, dan menjadikan kamu berpotensi untuk memakmurkannya. Nah, atau kalau tidak memakmurkan berarti memerintahkan kamu untuk memakmurkannya. Jadi Allah pun selain memberikan apa ya, selain memberikan kelebihan pada manusia untuk menghuni bumi, ya kan, untuk apa, tinggal di bumi, maka kewajiban dari manusia itu adalah juga untuk memakmurkan bumi, ya kan? Memakmurkan bumi itu berarti kan kemarin itu kan apa, selain mengambil manfaat, berarti dia harus juga menjaga kelestariannya. Memang dalam proses memakmurkan, ya kan, manusia itu sering lalai. Dalam artian sering lalai itu aja apa ya, mengambil manfaatnya saja tetapi tidak melestarikannya. Nah, maka dari itu memohonlah ampunan kemudian bertaubatlah. Nah, bertaubatnya itu adalah segera untuk melestarikan bumi ini, menjaga kelestariannya agar alam ini tetap seimbang seperti itu. Nah, maka dari itu ketika bumi itu ketika manusia itu apa, juga diciptakan dari tanah, maka manusia itu sudah apa ya, merupakan bagian dari bumi seperti itu. Maka dari itulah bumi ini digambarkan sebagai ibu dan ibu itu apa ya, sangat lekat karakternya dengan feminim seperti itu.
Nah, kemudian tetapi di sini perlu ditegaskan bahwasanya sebenarnya karakter maskulin dan feminin itu sebenarnya manusia itu juga mempunyai dua karakter tersebut. Nah, tadi itu kan bumi itu kan digambarkan mempunyai sifat yang kasih sayang, lemah lembut, kemudian menyenangkan, kemudian berasal dari bumi atau tanah dan diidentikan sebagai ibu. Nah, ibu itu kan kalau seumpamanya di kalangan manusia itu sangat identik dengan perempuan. Maka dari itu perempuan itu sama dengan ya feminim. Tetapi sebenarnya yang ingin kita kritisi adalah sebenarnya antara maskulin dan feminin itu hanya klasifikasi dari manusia. Karena sebenarnya setiap laki-laki ataupun perempuan itu mempunyai dua karakter itu dan itu sifatnya itu sangat fleksibel. Maskulin dan feminin itu sangat fleksibel, tergantung kita itu sedang berada di situasi yang seperti apa. Nah, misalkan nih ayat yang sering digaung-gaungkan bahwasanya laki-laki itu satu tingkat di atas perempuan. Jadi identifikasi karakter feminin dan maskulin bagi manusia dalam perspektif Al-Qur'an sebenarnya karakter maskulin ini memiliki ciri khas yang aktif dan melimpahkan, sedangkan karakter feminin itu memiliki ciri khas pasif, menerima dan berserah diri. Jadi itu tuh ada plot-plotnya sebenarnya. Misalkan tadi bumi, bumi itu kan digambarkan karakter feminin, dia memiliki khas pasif, menerima. Jadi ketika manusia itu fokus untuk mengambil manfaat dari bumi, maka dia harus menerima, kemudian harus berserah diri seperti itu. Nah, ini beda ketika bumi ini dipertemukan dengan karakter sama. Nah, sama ini atau langit itu digambarkan yang mempunyai karakter maskulin karena dia itu melindungi. Nah, ini melindungi ini ya kan, melindungi ini sangat identik dengan karakter maskulin yang mana karakter feminin itu digambarkan dengan pasif ataupun menerima. Nah, uh, dan yang kalau di konteksnya manusia yang mempunyai karakter melindungi itu berarti laki-laki. Nah, sebenarnya antara langit dan laki-laki, bumi dan perempuan itu sebenarnya itu dua-duanya itu mempunyai karakter maskulin dan feminin tergantung di situasi apa kita tinggal atau kita itu sedang menghadapi situasi apa. Misalkan di surah An-Nisa ayat 34. Arijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhahullah. Nah, para lelaki yakni di sini yang disebut rijal itu adalah para lelaki atau para suami. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya bahwa di An-Nisa ayat 34 itu adalah cakupannya adalah kepemimpinan domestik atau kepemimpinan rumah tangga. Nah, kata qawamun pemimpin yang bisa diartikan pemimpin dan penanggung jawab atas wanita dan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka laki-laki yang secara umum atau suami itu mempunyai tugas menafkahkan sebagian harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anaknya. Nah, ini yang disebut dengan karakter maskulin. Ini yang disebut menafkahi, bertanggung jawab, memimpin. Ini adalah karakter maskulin. Nah, kemudian fasolihatu selanjutnya fasolihatu qonitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. Nah, kemudian wanita digambarkan dengan gambaran feminim, yaitu wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya. Taat itu kan berarti menerima, yang berarti berserah diri seperti itu kan kepada Allah, tetapi ada batasannya, yaitu selama perintah suaminya itu tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi sebagai istri. Nah, sebenarnya dua karakter ini ketika kita melihat di zaman sekarang itu baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai karakter itu. Jadi tidak kemudian serta-merta laki-laki itu pasti maskulin dan perempuan itu pasti feminin. Ada berapa banyak perempuan yang saat ini mampu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya.
dalam artian perempuan juga mengambil andil yang mana segala sesuatu keputusan di dalam rumah tangga itu berdua, seperti diputuskan berdua. Kemudian wanita ini menjadi penanggung jawab di rumah tangganya. Misalkan kan sekarang itu kan banyak wanita yang bekerja, tidak jarang juga menjadi tulang punggung keluarga. Nah, berarti apa yang menjadi beban suami, itu sebenarnya wanita itu juga bisa loh untuk melakukan beban itu, untuk bisa melakukan kewajiban itu. Nah, berarti ketika wanita itu bisa melakukan tugas seperti apa yang dibebankan kepada laki-laki, berarti secara tidak langsung wanita itu juga mempunyai karakter yang maskulin, ya kan? Nah, kemudian seperti tadi digambarkan wanita soleh itu adalah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya. Di dalam relasi berumah tangga itu sebenarnya itu kan taat dan juga taat kepada suami. Kemudian taat itu diartikan adalah bermusyawarah. Kemudian perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Sebenarnya hal tersebut itu fleksibel di dalam rumah tangga. Semua itu bisa dimusyawarahkan dan itu bisa itu adalah manifestasi dari bentuk ketaatan. Ada kalanya ketika pendapat istri itu dirasa lebih baik, maka suami pun akan ikut istri. Nah, ini adalah juga bagian dari musyawarah tersebut. Nah, ketika suami ini bisa menerima pendapat istri, ya kan, karena tadi itu kan feminin itu kan selalu di identikan dengan pasif menerima. Ketika suami itu bisa menerima pendapat istri, berarti kan suami secara tidak langsung mempunyai sisi-sisi feminim, tidak harus menerima itu pasti perempuan, seperti itu. Laki-laki pun bisa melakukan hal tersebut. Maka dari itu manusia itu mempunyai dua karakter, yaitu maskulin dan juga feminin. Tidak bisa kalau maskulin itu harus laki-laki, feminim itu harus perempuan. Jadi dua-duanya itu bisa mempunyai sifat yang seperti itu. Begitu juga dengan lingkungan. Jadi bumi itu tidak mesti feminin, tidak mesti dilekatkan dengan sifat-sifat feminin karena antara baik dari bumi dengan langit yang sering gambarkan langit itu maskulin, kemudian bumi itu feminin, maka sebenarnya dua-duanya itu mempunyai relasi yang sama. Mereka itu saling bekerja sama bagaimana caranya manusia itu bisa tinggal di dalamnya dan terlindungi seperti itu. Jadi sebenarnya antara langit dan bumi itu mereka itu saling sama, kedudukannya itu sama seperti itu. Jadi dua-duanya juga bisa mempunyai sifat-sifat yang maskulin ataupun feminin. Nah, kemudian kalau harmonisasi manusia dengan alam kita sudah bahas berkali-kali ya bahwasanya manusia itu mempunyai alam itu harmonis dan manusia itu harus berjalan secara harmonis dengan alam karena alam itu akan merespon atas apa yang dilakukan manusia. Ini saya tidak mengulangi penjelasan itu lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih sebenarnya perempuan dapat berperan dalam pelestarian lingkungan, ya kan? Sama-sama yang dikatakan memiliki sifat feminin, katakanlah dalam tanda kutip, kemudian bagaimana perempuan itu dapat berperan dalam pelestarian lingkungan. Sebenarnya melestarikan lingkungan itu kalau kita lihat dari harmonisasi manusia dengan alam, itu baik laki-laki maupun perempuan itu bisa melakukan hal tersebut seperti itu loh. Nah, tetapi di sini ada spesialisasi karena perempuan dan lingkungan ini sama-sama dinilai mempunyai sifat feminim, berarti apa yang bisa dilakukan perempuan untuk alam? Yang paling real adalah memperjuangkan perombakan secara politik, secara legal. Bagaimana tidak ada lagi hierarki antara manusia dan alam ataupun kelas antar masyarakat. Nah, maksudnya apa? Kita itu sering menganggap bahwasanya manusia itu alam itu adalah sebagai objek eksploitasi manusia karena tadi alam itu sifatnya itu menerima kita sebagai manusia mengambil manfaat dari alam. Nah, ketika kita mempunyai pemahaman yang seperti itu, maka itu akan terjadi hierarki antara manusia dan alam. Seperti itu loh. Sebenarnya antara manusia dan alam itu sebenarnya tidak bijak ketika adanya hierarki seperti itu. Uh, uh, Tidak bijak ketika adanya hierarki. Nah, maka dari itu ketika manusia mengambil manfaat, maka
manusia pun harus apa ya, harus menggantinya, dalam artian harus menjaga keseimbangan dari alam tersebut, tidak hanya mengeksploitasi tetapi harus merawat. Nah, inilah yang bisa disuarakan oleh perempuan yang mana sering diidentikan dengan sifat-sifat yang feminin. Jadi perempuan ketika memperjuangkan tidak adanya hierarki antara manusia dan alam, itu berarti secara tidak langsung perempuan sudah menyuarakan posisinya, bahwasanya saya sebagai seseorang yang selalu identik dengan sifat-sifat feminim, itu seharusnya sifat-sifat itu tidak bisa diidentikan dalam salah satu jenis saja, bahwasanya dua orang atau dua makhluk pun bisa mempunyai karakter feminim dan maskulin. Maka dari itu perempuan bisa memperjuangkan perombakan untuk dihilangkannya hierarki antara manusia dan alam. Bahwasanya manusia itu hanya mengambil manfaat dari alam saja tetapi tidak merawatnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadikan kegiatan yang sifatnya itu domestik menjadi salah satu cara untuk mengkritik atau realisasi dalam pelestarian lingkungan. Jadi apa ya, perempuan itu selalu diidentikan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya domestik atau rumah tangga. Itu sudah semua orang sudah tahu, perempuan itu ya apa ya, tugasnya itu ya di dapur, kemudian di mana sumur, dapur, satunya lagi mana ya? Saya lupa. Dapur, sumur, ya pokoknya itulah ya. Perempuan itu hanya apa ya, kegiatannya itu hanya di wilayah domestik. Nah, ketika misalkan ada di dalam lingkungan pedesaan yang mana kita itu misalkan tidak sedang menjalani wanita karir seperti itu kan. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan peran dalam pelestarian lingkungan. Nah, jadi gini, contohnya itu adalah gerakan menenun adalah bagian dari keseharian perempuan adat Molo di NTT. Jadi sehari-harinya itu ibu-ibu itu mempunyai kegiatan menenun. Nah, dari menenun itu mereka itu memahami figur-figur satwa yang menjadi pusat cerita dalam motif tenun mereka. Misalkan koala atau dari motif-motif hewan itu mereka jadi tahu, oh ini hewan yang harus dilindungi dan ini harus diselamatkan populasinya, seperti itu. Nah, akhirnya dari dari kegiatan menenun itu mereka berhasil menghentikan aktivitas tambang dengan melancarkan proses mereka melalui gerakan kolektif menenun, karena ketika ada aktivitas tambang maka itu akan membahayakan kondisi satwa-satwa yang ada di NTT. Mereka melaksanakan kritik-kritik itu dari motif tenunan mereka. Nah, maka dari itu perlawanan ini terhadap ketidakadilan ekologis muncul dari kehidupan sehari-hari dari lingkungan domestik itu. Nah, makanya intisarinya adalah apa yang dilakukan perempuan saat ini, apa yang menjadi pekerjaan utama kita, maka kita harus fokus kita harus fokus menjaga lingkungan dari apa yang kita lakukan sekarang. Misalkan kalau kita di lingkungan pedesaan yang mana kita mengambil air dari mana ya, langsung dari sumbernya, atau misalkan kita mengambil hasil hutannya, maka secara otomatis kita harus paham betul atas kondisi-kondisi yang ada di lingkungan kita. Maka ketika nantinya kita mengambil manfaat dari situ, maka kita mempunyai insting untuk menjaganya, untuk melestarikannya, seperti itu, untuk merawatnya, karena kita sudah mengambil manfaat dari situ. Ataupun ketika ada pihak-pihak luar yang ingin mengeksploitasi alam yang sehari-hari itu menjadi sumber penghidupan kita, maka kita akan bisa melaksanakan kritik-kritik atau melancarkan kritik-kritik kepada oknum tersebut. Jadi wanita itu bukan lagi seseorang yang menerima, tetapi dari kegiatan domestik itu sebenarnya wanita pun bisa melakukan kritik-kritik kepada orang-orang yang ingin merusak lingkungan. Nah, nanti pembahasan tentang ekofeminisme ini bisa kita lanjutkan di WAG. Ini sekedar pembukaan dari saya. Terima kasih. Kita lanjut di WAG.